Jadi hari ini Ibu hanya menyampaikan secara umum ada berbagai jenis tulisan nantinya. Jadi kamu nanti bisa lihat, oh ternyata ada jenis-jenis ini. Kemudian nanti bisa didalami di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Oke, yang pertama yang selalu Ibu tekankan bahwa selalu mulai dengan menulis apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ketahui, kemudian apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami. Dan dari ketiga hal ini akan melahirkan nanti jenis tulisan yang bisa dalam bentuknya nanti fiksi ataupun non-fiksi. Seringkali misalnya apa yang kamu ketahui itu sering kita arahkan kepada non-fiksi. Jadi misalnya kamu sebagai mahasiswa gizi misalnya tahu tentang gizi itu apa, kemudian bagaimana agar kita dapat hidup dengan pola gizi seimbang, seterusnya itu ketahui kan. Jadi dengan mengetahui kita arahkan misalnya ke non-fiksi. Kemudian yang dirasakan itu bisa nanti dirasakan itu bisa ke arah fiksi, misalnya sedang bersedih kemudian diungkapkan dalam puisi, dalam bentuk cerpen atau dalam bentuk kamu membuat suatu bentuk kayak drama dan seterusnya. Nah, dan yang apa yang dialami itu nanti bisa dalam bentuk fiksi, bisa nanti non fiksi. Misalnya yang dialami itu hal yang sedih dibuat ke arah puisi, tapi bisa juga apa yang dialami itu dibuat dalam bentuk reportase. Jadi kamu melaporkan kejadian yang kamu alami. Jadi semua hal yang kita ketahui, kita rasakan dan kita alami itu bisa kita tuliskan dan kita ungkapkan nantinya dalam bentuk fiksi ataupun non fiksi, gitu ya. Oke. Suara Ibu jelas kan ya? Jelas kok Bu. Jelas Bu. Oke, berikutnya, ini berbagai jenis tulisan. Jadi kamu nanti akan menemukan berbagai jenis tulisan ini. Jadi yang setengah bagian ke atas itu biasanya dalam bentuk fiksi. Yang setengah ke bawah itu non fiksi. Jadi nanti ada bentuknya puisi, dongeng, cerita pendek, cerita bersambung, novel, kemudian drama. Drama itu nanti misalnya bisa dalam bentuk telenovela, sinetron gitu ya. Ada epik, ada roman, kemudian ada juga itu yang fiksi. Jadi memang berkisar pada pola-pola bercerita ataupun bersajak gitu ya. Kemudian yang di bawahnya itu bagian dari yang non fiksi. Jadi yang non fiksi ini sangat banyak jenisnya. Ada nanti resensi, dan resensi ini nggak cuma resensi buku, tapi ada resensi film, resensi produk. Jadi arahnya untuk mempromosikan suatu produk memang nggak disebut resensi, tapi jenisnya sama dengan resensi gitu ya. Kemudian ada reportase, jadi kayak menceritakan suatu kejadian gitu. Kemudian ada artikel, ada tips, ada resep, ada tutorial gitu. Kemudian opini, kemudian ada tajuk rencana. Jadi tajuk rencana tapi sebenarnya dalam beberapa media, dalam beberapa koran, dia membedakan tajuk rencana dengan surat pembaca. Jadi ada kolom surat pembaca, ada kolom tajuk rencana itu, dan itu masuk dalam non fiksi gitu ya. Kemudian ada esai. Nah, ada kemudian biografi. Biografi ini kadang ada yang menulisnya misalnya kumpulan biografi gitu. Tapi ada yang modelnya adalah biografi seseorang yang ditulis dalam karya non-fiksi. Jadi seseorang yang mau nulis naskah pidato misalnya kayak dibalik pidato-pidato seorang presiden, kemudian menteri dan seterusnya yang bentuknya tertulis, itu masuk dalam karya non-fiksi gitu ya. Kemudian ada buku, ada picture, ada kritik. Nah ini lagi banyak juga, ini lomba kritik sastra, lomba kritik buku. Kemudian ada iklan, dan yang harus kamu familiar juga dengan karya ilmiah atau makalah. Jadi karya ilmiah ini nanti dalam bentuknya itu bisa jadi dia ada riset, ada studi kecil untuk bisa menuliskan karya ilmiah ini gitu ya. Jadi ini berbagai macam jenis tulisan yang mungkin kamu
sudah sering dengar, mungkin ya sudah mengenali juga, yang bisa nanti kamu dalamin. Misalnya nanti ada puisi, kamu suka nulis puisi, oke, nggak apa-apa, didalami di pertemuan puisi. Kemudian misalnya senang bikin cerita pendek, walaupun mungkin selama ini bikinnya masih asal, nggak apa-apa, diperdalam, nanti di pertemuan sesi berikutnya itu didalami, gitu ya. Nah, yang mau Ibu tekankan, apa sih bedanya ketika kita nulis fiksi dan non-fiksi, gitu ya. Oke, fiksi, jadi fiksi itu berasal dari fiction. Fiction itu artinya rekaan atau hayalan. Jadi kamu membuat suatu tulisan yang mana itu merupakan hasil dari imajinasi kamu atau rekaan kamu atau bayangan kamu gitu, fantasi kamu, angan-angan kamu gitu, yang terkait dengan kehidupan. Jadi dalam kehidupan, misalnya kamu berhayal bagaimana caranya ke bulan, gitu. Tapi kemudian kamu tuliskan dalam bentuk cerpen. Atau misalnya kamu lagi berhayal menjadi anak sultan misalnya ya, gitu. Nah, kamu tuliskan dalam bentuk cerpen. Atau kamu punya imajinasi kehidupan kamu dari misalnya saat perkuliahan kamu membuat imajinasi bahwa kamu kuliah sesuai di jurusan yang kamu inginkan, kemudian beberapa permasalahan yang kamu hadapi, kemudian akhirnya kamu lulus dan bekerja dengan pekerjaan yang kamu harapkan. Nah, itu kamu tuliskan misalnya dalam novel, itu bisa juga. Jadi fiksi itu memang lebih dekat dengan hayalan, ya, dengan rekaman. Jadi sebuah karya sastra yang dia berupa cerita hayalan, angan-angan, fantasi, imajinasi, fiktif, bukan kejadian nyata dalam kehidupan. Jadi dan dia berdasarkan imajinasi si pengarang. Dan sah-sah aja mau berhayal setinggi apapun, boleh aja. Bayangkan saja seperti J.K. Rowling yang dia menghayal hingga akhirnya ada Harry Potter gitu misalnya, atau kisah-kisah lain misalnya seperti yang sekarang lagi terbaru itu misalnya karyanya Terelia yang yang serial bulan, bumi, matahari itu dia hayalannya cukup tinggi sampai berhayal tentang ada kehidupan di bumi, matahari, bulan, ada keturunan matahari dan seterusnya. Jadi memang imajinasi itu yang menjadikan sebuah karya fiksi itu jadi ya. Oke. Next. Nah, apa ciri-ciri dari satu karya fiksi gitu ya? Ciri-cirinya itu berbentuk prosa atau puisi gitu. Jadi dia ada yang dia arahnya ke bentuk prosa atau menceritakan, yaitu contohnya kayak cerpen, novel, roman, itu menceritakan. Tapi ada yang ke arah dia bentuknya puisi. Puisi itu misalnya sajak, lagu, pantun, kemudian itu yang senandung, yang lagu ke arah lagu gitu ya. Jadi karya fiksi itu ada kedua jenis ini. Jadi bisa nanti misalnya kamu arahnya pengen menceritakan, oke, bikin ke bentuk cerita prosa. Tapi ada yang pengen bentuknya puisi, ya udah bikin ke bentuk puisi gitu. Jadi bisa bentuknya nanti prosa, bisa bentuknya puisi gitu ya. Oke. Gaya bahasanya bersifat konotatif atau bersifat sindiran dan bukan sebenarnya. Artinya sebenarnya gaya bahasanya itu akan banyak nanti menggunakan majas-majas gitu, majas hiperbola, majas apalagi totem proparte gitu, majas yang artinya banyak bahasa-bahasa, kata-kata yang sebenarnya tidak terletak, yang tidak makna sebenarnya gitu. Itu sering terjadi pada penulisan seperti puisi. Nah, itu gaya bahasa yang sering pada fiksi. Tapi misalnya ketika nulis cerpen juga kamu akan menemukan kok dia pakai kata melangkah sih, kok dia pakai melayang sih gitu. Jadi ada gaya bahasa yang digunakan yang mana sebenarnya itu bukan sebenarnya gitu ya. Jadi dia bentuknya kadang bentuk sindiran, konotasi, dan itu yang ciri khas dari suatu karya fiksi gitu ya. Kemudian ini tadi yang udah disebutkan bersifat rekaan atau imajinasi si pengarangnya.
kemudian tidak memiliki sistematika yang baku. Jadi terserah mau nulisnya modelnya seperti apa gitu. Walaupun nanti misalnya yang bakunya itu adalah misalnya cerpen dengan maksimal 5.000 kata misalnya. Nah, itu yang sistematik penulisan. Tapi kalau sistematik karya tulisnya dia tidak terlalu baku. Bikin puisi, mau puisinya paragraf pertama 2 baris, berikut 4 baris, berikutnya 5 baris, atau berikutnya 2 baris, itu enggak, terserah. Mau puisi itu satu kalimat pertama itu cuma 2 kata, kau dan dia, kemudian berikutnya panjang gitu, ya nggak baku gitu. Jadi tidak ada sistematika yang baku dalam penulisan karya-karya fiksi, kecuali nanti misalnya dalam bentuk yang akan dipublikasikan ya, misalnya kayak tadi Ibu sebutkan sistematika yang menulisnya, misalnya karya cerpennya minimal 5.000 kata, atau misalnya novelnya minimal 35.000 kata dan seterusnya. Jadi lebih ke arah situ nanti yang mungkin yang akan baku. Kemudian sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Jadi seringkali misalnya baca satu puisi, kita akan memahami kalau misalnya puisi-puisi itu tidak terlalu menggunakan gaya bahasa yang sangat susah dimahami, kita akan bisa memahami, oh si penulis ini sedang bersedih. Atau misalnya ketika menulis satu puisi, oh puisi ini kondisinya sedang berbahagia. Jadi kita bisa memahami perasaan si penulis dari membaca itu, dan kita bisa terikut, oh puisinya lagi sedih gitu, jadi kita ikut sedih. Atau misalnya membaca cerpen, membaca novel, kadang bisa sampai nangis-nangis kan kita misalnya baca novel, membaca roman gitu. Contohnya saja roman kayak Siti Nurbaya. Baca Siti Nurbaya itu kita bisa terhanyut misalnya ikut ketika membaca kisahnya Siti Nurbaya itu. Jadi memang emosi dan perasaan pembaca itu yang disasar. Jadi sasaran kita adalah emosi dan perasaan si pembacanya gitu ya. Kemudian ada pesan moral dan amanat tertentu dari satu bentuk tulisan itu. Walaupun itu hanya sebatas pada puisi, ya, puisi itu selalu ada pesan moral yang tersimpan. Misalnya, dia sedang mengalami kesulitan, akhirnya dia mencari solusinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, seterusnya. Jadi ada pesan yang moral dan amanat yang tertentu yang tersimpan dalam suatu naskah fiksi, dan seringkali memang itu tersirat gitu, nggak tertulis dan tersirat. Jadi emosi si pembacanya yang akan menentukan apakah ini pesan moralnya baik atau apakah pesan moralnya ini malah bukan pesan moral, malah ini kok jadinya kayaknya mencontohkan hal yang tidak baik gitu. Jadi memang tergantung juga pada si emosi dan perasaan si pembaca. Kemudian pada beberapa karya itu ada penokohan. Jadi ada penokohan itu dalam arti ini ditulis dalam bentuk sudut pandang si aku, sudut pandang dia, atau sudut pandang pembaca dan seterusnya. Jadi ada penokohan. Jadi misalnya ada si A, ada si B, ada tempatnya, ada lokasinya, ada waktunya gitu. Jadi ciri khas dari fiksi itu, dan itu bisa kita lihat misalnya dalam cerpen, dalam novel, kemudian dalam roman, gitu, dalam drama gitu. Jadi ada penokohan ya. Ini ciri-ciri khas dari fiksi. Jadi nanti kamu bisa menemukan misalnya ada satu karya, ini fiksi, terlihat dari misalnya gaya bahasanya, dan dia masuk dalam bentuk yang puisi, sajak, atau yang cerita. Berikutnya, kita bisa lihat dulu contoh-contohnya. Nah, ini contoh salah satu puisi dari Sapardi Djoko Damono yang sangat terkenal. Nah, ini dan banyak orang yang mengutipnya, yang dikutip bagian bawahnya. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku tak akan pernah selesai mendoakan keselamatan. Gitu ya. Jadi ini salah satu puisi, dan puisi kalau kita lihat puisinya panjang gitu ya. Dan panjang, dan
sebenarnya kata-katanya bukan kata-kata yang konotasi yang sangat tidak dipahami. Misalnya dalam doaku subuh ini kau menjelma langit yang semalam tak memejamkan mata. Berarti artinya kita mungkin bisa langsung memahaminya. Yang meluas bening siap menerima cahaya pertama. Jadi berarti artinya ini lagi mau mendekati matahari datang gitu kan. Yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Artinya mungkin akan mulai ribut di pagi hari dan sebagainya. Jadi dalam saat nulis puisinya Sapardi Djoko Damono ini misalnya, dan ini puisi sudah banyak dibacakan dalam acara-acara yang sangat besar gitu ya. Dan karya-karyanya memang karya-karya puisi dari Sapardi Djoko Damono ini sangat bagus gitu ya. Bercerita tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini puisinya sangat banyak dikutip, itu yang paling bagian bawahnya itu. Nah, ini salah satu contoh dari puisi. Kemudian ada juga yang sangat terkenal lagi, puisinya Aku, karya Chairil Anwar. Ini sangat terkenal. Zaman dahulu ibu belajar puisi ya, ini contohnya, dikasih contoh. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu. Jadi kalau di dalam karya-karya Chairil Anwar biasanya memang kata-katanya sudah mulai agak susah kita terjemahkan dalam makna sebenarnya. Jadi terserah si pembaca aja. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Jadi ini artinya apa gitu? Apakah memang si Chairil Anwar itu maksudnya dia bekerja di jalang dan seterusnya itu, atau apa gitu? Jadi itu bisa kita terjemahkan ketika kita memahami kisah dari si Chairil Anwar sendiri gitu ya. Nah, hingga hilang pedih perih dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lalu lagi. Ini kan cerita di mana dia sudah mulai merasakan akan meninggal di usia yang muda. Jadi karena memang ada penyakit yang akhirnya dia meninggal di usia muda, kan di usia 30-an. Akhirnya dia menuliskan ini, dan ketika membaca ini kita memahami bahwa mungkin dia sedang sakit atau sedang mengalami masalah dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam satu puisi bisa terserah si pembaca jadinya menyesuaikan dengan pesan moral apa sih yang kita baca. Akhirnya di sini pesan moral dari misalnya karya Chairil Anwar Aku ini adalah bahwa dia mengalami banyak masalah tapi memang dia masih ingin hidup lebih lama. Itu salah satu yang bisa ibu tangkap gitu ya. Mungkin kamu nanti bisa menangkap hal-hal yang berbeda lagi. Nah, ibu coba tunjukin salah satu karya puisi yang ibu buat yang sudah dimuat itu ini ibu lupa korannya apa gitu ya. Ibu cuma ambil kutipan yang punya ibunya itu. Misalnya ini contoh itu Kelam Kota Impianku. Jadi ini ditulis memang kalau dilihat ini tahun 2009. Jadi ya memang baru awal-awal ibu ke Jakarta gitu ya. Jadi ibu bukan awal-awal sih ya, ibu pertama ke Jakarta 2007 gitu, masih ngenalin Jakarta, Ciputat ya gitu kan. Jadi jadi ini puisi ibu tulis di satu hari tapi beda waktu gitu ya, nggak ditulis sekaligus gitu, satu hari tapi beda waktu. Misalnya di pagi hari coba nulis yang pertama, kemudian berikutnya Jiwa yang Sunyi, kemudian Hasratku. Dan ini ditulis dalam rangka ibu melihat kehidupan kota yang mungkin sangat bertentangan dengan yang ibu rasakan karena ibu dari daerah gitu ya. Jadi memang itu yang mendasari kemudian puisi-puisi ini muncul gitu. Akhirnya kemudian ibu kirim ke koran dan alhamdulillah dipublish gitu ya. Jadi ada beberapa kolom nanti di koran atau di majalah yang kamu bisa untuk mengirimkan puisi ya. Dan kalau kita lihat di sini misalnya tidak ada baku sistematik baku. Misalnya di sini 3 baris, sini 3 baris, sini 4 baris, sini 3. Kemudian ini 4 gitu. Ini satu paragrafnya langsung bisa banyak. Kemudian ini juga banyak. Hanya terdiri dari 2 paragraf. Jadi
kalau misalnya dianggap sudah selesai pada kalimat terakhir, ya udah sampai di situ aja isi itu gitu. Jangan ditambahkan lagi dengan yang lain gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, masuk ke cerpen. Ini beberapa cerpen yang sangat terkenal di Indonesia walaupun sudah sangat lama ditulis, tapi masih sangat terkenal. Bahkan ada yang akhirnya bisa menjadi satu naskah novel. Jadi dari cerpen itu dinovelkan kemudian difilmkan. Misalnya kayak contoh kita Mas Gagah Pergi. Ini Will End 10 itu ya. Ini contoh cerpen Ibu. Jadi ini dimuat di suatu media internet. Jadi dia cuma internet dan nggak cetak gitu ya, media online gitu ya. Jadi ini contohnya judulnya Teori Keheningan. Jadi memang ini cerpen, tapi cerpennya cuma bercerita satu hari itu. Jadi kejadian dari pagi sampai ke siang. Yang mana endingnya menggantung. Jadi Ibu lebih senang bikin karya-karya misalnya karya-karya cerpen itu yang endingnya itu menggantung. Jadi terserah si pembaca mau menyimpulkan sad ending kah atau happy ending gitu ya. Oke, ini novel, ini contoh novel yang sangat terkenal, mungkin kamu pasti udah tahu lah ya. Ada Harry Potter, ada Hobbit, ada The Lord of the Ring, ada The Da Vinci Code, kemudian kalau di Indonesia ada Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi, terus Terelie, kemudian ada Negeri Lima Menara, Perahu Kertas. Nah, ada Dilan yang sebenarnya yang terbaru itu kan edisi revisi ya, direvisi kembali dengan cetak ulang. Kemudian makanya dia booming, akhirnya difilmkan gitu ya. Kemudian ada ini bentuk roman. Jadi roman itu biasanya sering dalam bentuk novel sejarah yang kemudian disebut dalam bentuk roman. Dan dia misalnya contohnya kayak Majapahit. Jadi dia sejarah yang dituliskan dalam bentuk bercerita. Jadi dan seringkali memang dituliskan dalam sudut pandang si penulis gitu. Misalnya kayak Habibur Rahman Api Tauhid. Itu sejarah itu buku, itu novel. Jadi dia menceritakan ada seseorang, tapi seseorang ini kemudian melihat sejarah, diceritakan lagi sejarah yang ada. Misalnya kayak novel Pangeran Diponegoro. Itu sejarah yang diceritakan kembali oleh si Remi Silado gitu. Jadi roman itu bentuknya seperti itu. Jadi suatu sejarah yang kemudian diceritakan kembali gitu ya. Dan misalnya contohnya lagi yang ini, yang Muhammad dari Tasarogeka. Jadi kisah Nabi Muhammad dari lahir sampai kemudian meninggal, tapi diceritakan dengan sudut pandang si Tasarogeka. Jadi misalnya dia si penggenggam hujan dan seterusnya gitu. Jadi roman itu sering dia disebut juga dengan novel sejarah, tapi kemudian diceritakan dengan sudut pandang si penulis. Misalnya kayak Bumi Manusia gitu kan. Nah, sekarang sudah difilmkan ya. Kalau Bumi Manusia itu, kemudian ada juga karya Rumah Kaca, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa dan seterusnya gitu ya. Jadi karya-karya ini bentuknya adalah fiksi karena dia bentuknya menceritakan kembali walaupun dia sejarah yang ada. Jadi makanya kadang ada kata di dalam fiksi ada non fiksi gitu. Artinya di dalam menceritakan itu ada sebenarnya sejarah yang sebenarnya benar tuh terjadi. Misalnya kayak kasus G30 SPKI. Kejadian G30 SPKI itu banyak diceritakan kembali oleh penulis dengan sudut pandang masing-masing gitu. Kayak contohnya seorang ibu lupa namanya, si Van der apa gitu. Jadi dia menuliskan kembali kasus G30 SPKI di mana dia saat itu sedang mendarat di berlabuh di pelabuhan di Surabaya. Jadi dia seorang pelaut yang datang dari Belanda. Kemudian dia mendengar kasus itu, kemudian menceritakan kejadian itu kembali dengan sudut pandang. Nah, itu sejarah, tapi kemudian dibuat dalam bentuk novel. Berikutnya, dia disampaikan dalam bahasa lugas, tidak menggunakan gaya bahasa sastra. Jadi nggak ada menyampaikan konotasi negatif, kemudian tidak
menggunakan majas dan seterusnya, dan bahasanya lugas, langsung dipahami bahwa maksudnya ini gitu ya. Dan tulisan non-fiksi itu nanti meliputi ada yang bentuknya reportase, esai, artikel, opini, kolom, buku gitu ya. Kemudian kayak tadi udah disampaikan, kayak misalnya naskah pidato, kemudian iklan dan seterusnya. Dan tulisan non-fiksi memuat informasi tertentu yang dikemas dalam berita atau reportase yang terikat kaidah 5W+1H. Jadi ada dalam satu menulis karya non-fiksi harus menjawab 6 pertanyaan ini. Jadi apa yang lagi dibahas gitu ya kan. Misalnya kamu mau bikin esai ini apa nih yang mau dibahas. Kemudian why, kenapa itu dibahas. Jadi biasanya kan kalau bicara nulis esai, kenapanya itu biasanya jadi karena ada gap antara harusnya begini tapi kenyataannya begini. Itu why. Kemudian when, kapan? Misalnya pada saat masa pandemi ini, kemudian atau misalnya pada saat anak tidak sekolah, sekolahnya di rumah, dan kemudian where, di mana kejadian itu, atau di mana kondisi terjadi. Misalnya bikin esai, di mananya misalnya di Indonesia atau misalnya di Banten gitu ya. Kemudian who, siapa? Dan siapa ini bisa jadi diterjemahkan siapa yang akan kita bahas dan siapa target pembaca kita gitu ya. Jadi itu harus diuraikan dulu. Siapa yang kita bahas, misalnya kita bahasnya tentang anak sekolah, kemudian siapa yang menjadi target pembaca kita. Ternyata target pembaca kita adalah anak orang tuanya atau misalnya gurunya gitu ya. Kemudian how ini yang sering membedakan antara artikel dengan opini dengan esai. Biasanya kalau misalnya how pada esai dan esai artikel, how ini sering merupakan rangkuman dari berbagai teori. Jadi si penulis ini menyampaikan how ini kan bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya, atau bagaimana masalah ini bisa diselesaikan gitu ya. Dan padahal kalau misalnya menulis esai, ya udah uraikan aja, menurut teoris ini cara penyelesaiannya begini, menurut si pengamat pakar ini dia menyampaikan solusinya seperti ini gitu. Nah, pada kolom-kolom opini biasanya memang ditekankan pada penjelasan how berdasarkan si penulis gitu. Jadi sebagaimana penyelesaiannya menurut si penulis. Si penulis menyampaikan, menurut saya penyelesaiannya seperti ini dan ini sesuai dengan teori si ini. Menurut saya seperti ini sesuai dengan teori si ini. Jadi dalam penyampaian 5W+1H ini nanti akan berbeda berdasarkan tulisan, bentuk jenis tulisan yang akan kita tulis gitu ya. Kalau misalnya nulis esai, ya udah biasanya esai itu ya tulisan yang kumpulan-kumpulan dari orang, kayak what, why, when, where, and how-nya itu adalah teori-teori orang, pakar A, pakar B gitu. Tapi kalau bicara nanti udah opini, misalnya opini mahasiswa terkait penanggulangan COVID gitu. Nah, si mahasiswa ini harus memberikan opini dia, pandangan dia, how-nya ini menurut si mahasiswa itu bagaimana gitu ya. Nah, nanti bisa didukung, ternyata sesuai dengan pakar A juga mengatakan, pakar B juga mengatakan. Jadi ada perbedaan dalam menyampaikan 5W+1H-nya ini. Dan ciri khasnya adalah, jadi dia ada nanti pertanyaan terkait dengan 5W+1H ya. Nah, cirinya itu adalah bahasanya formal tanpa konotasi sindiran atau tanpa konotasi negatif. Jadi bahasanya biasanya formal, digunakan SPOK gitu atau SPO atau jadi standar gitu ya. Kalau puisi bisa jadi O dulu. Kau misalnya gini, atau gerobak tua dan kau yang berjalan tertatih gitu. Misalnya ya, itu kan nggak SPOK ya. Berarti itu kan gerobak tua berarti O-nya dulu, baru S-nya, baru P gitu ya. Jadi dan kalau pada non fiksi itu bahasanya biasanya formal, SPOK, kemudian keterangan tempat, keterangan waktu dan kemudian dia dibuat berdasarkan fakta. Jadi ada fakta yang kita lihat, kemudian kita tuliskan, gitu ya. Dan nanti tulisannya itu terserah mau dalam bentuk apa, gitu ya. Kemudian menggunakan metode penulisan denotatif. Denotatif itu Denotatif itu artinya kita melihat secara
fakta. Jadi ada faktanya, bukan berdasarkan konotasi-konotasi gitu. Jadi makna sebenarnya gitu ya metode penulisannya. Nanti bisa di penjelasan lebih rincinya nanti Ibu tambahkan lagi. Artinya itu adalah dia menggunakan makna-makna yang sebenarnya gitu ya. Kemudian menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Jadi misalnya menulis non-fiksi itu misalnya ada bikin bukunya itu nggak menyatakan temuan baru, tapi misalnya menuliskan kembali penjelasan tentang pedoman gizi seimbang. Jadi kamu uraikan kembali. Kan kalau yang pedoman gizi seimbang yang diuraikan dalam Permenkes itu misalnya menurut kamu komplit semuanya. Kemudian kamu bikin terpisah misalnya pedoman gizi seimbang untuk mahasiswa gitu. Jadi kamu kamu ambil dari bagian itu, kamu tuliskan kembali gitu. Jadi menyempurnakan teman yang sudah ada, kamu tulis kembali dengan berbagai uraian yang lebih lengkap. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian tulisannya itu berbentuk tulisan ilmiah populer. Jadi dan itu bisa dibaca, bisa dipahami oleh orang awam. Tergantung tadi ya, who-nya itu target pembacanya. Jadi si target pembacanya itu menganggap bahwa itu dia bisa memahami tulisan ya. Oke. Nah ini contohnya. Jadi kalau kayak di Tempo itu ada opini. Opini itu misalnya ini kan tulisannya adalah tentang ketangguhan sosial pada masa pandemi gitu. Kemudian ada surat pembaca yang ini. Surat pembaca itu misalnya patuhi protokol kesehatan. Ini surat pembaca pada redaksi. Kemudian ada juga tajuk rencana, misalnya bersama menjaga anak kita. Jadi tajuk rencana itu semacam tulisan yang sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bersama, misalnya kayak contoh ini bersama menjaga anak kita. Jadi rencana si penulis ini memberikan berbagai opsi-opsi rencana untuk menjaga anak kita. Jadi sebenarnya masih sama kayak esai, kayak opini, kayak itu tajuk rencana gitu. Jadi seringkali tulisan itu misalnya kita udah nulis nih. Setelah kita tulis, kolom mana yang cocok dengan tulisan ini, bisa kita arahkan tulisan ini misalnya saya kirim ke esai aja. Tapi kita tuliskan kembali dengan berbagai literatur yang lebih sesuai dengan esainya itu. Atau kalau misalnya tajuk rencana, jadi kita tulis dengan lebih banyak how-nya. Jadi lebih banyak menjelaskan membersamai anak itu, cara menjaga anak itu, how-nya itu lebih banyak diuraikan. Jadi kayak arah tips gitu loh, tips dan trik gitu. Tapi dalam bentuk uraian. Atau misalnya kalau mau ke bentuk opini, ya udah bentuk opini, tapi dengan banyak memberikan pendapat-pendapat kita. Jadi sebuah tulisan itu, misalnya sebuah tema itu bisa kita tulis dalam bentuk esai, dalam bentuk opini, atau dalam bentuk artikel, atau dalam bentuk rencana. Jadi nanti terserah kita mau arahnya kemana, gitu ya. Oke, ini contoh. Jadi Ibu dulu pertama kali nulis di koran itu nggak langsung nggak langsung yang menuliskan satu tulisan. Oh ini saya mau tulis ke opini, enggak. Tapi Ibu melihat dulu. Jadi koran ini namanya, ini Ibu tulis ini di koran Jakarta, namanya koran Jakarta. Dia itu punya kolom, satu halaman itu ada di atas opini, di bawahnya resensi buku, di sampingnya ada info buku, sampingnya lagi itu ada ruang pembaca. Jadi ketika baca itu Ibu menarget. Jadi saya mau yang mana nih? Kalau waktu itu karena statusnya masih mahasiswa, nulis opini itu masih sangat susah gitu ya. Kecuali kita mempunyai organisasi yang mendukung tulisan kita itu gitu ya. Nah, waktu itu Ibu mulai dengan yang namanya mengirimkan resensi buku. Ini tahun 2009 ya. Mengirimkan resensi satu buku yang Ibu baca buku itu Ibu rasa menarik, terus Ibu tuliskan. Nah, pertama kali mengirim resensi buku itu, Ibu tidak langsung diterima di kolom Prada. Tapi resensi buku yang Ibu kirim itu masuk ke info buku. Jadi kolom info buku sampingnya ada kolom info buku. Jadi dia cuma ini ada buku, ini gambaran judul, penulis, penerjemah gitu. Terus bawahnya review singkat tentang buku itu. Cuma gitu, harganya sekian. Itu pertama kali Ibu ngirim. Jadi memang nggak langsung akan diterima gitu. Akhirnya setelah itu Ibu baca lagi. Oh ternyata memang ada trik dan
tipsnya gitu ya, nanti akan di belakang akan Ibu sampaikan lagi gimana biar yang kita tulis itu sesuai. Akhirnya Ibu kirim buku ini sebenarnya bukunya sudah lama, nggak lama banget sih, bukunya di tahun 2008, terus Ibu resensi di 2009 Januari. Dan ini lagi waktu itu ada kejadian terkait dengan kalau nggak salah Ibu tentang Palestina atau Israel apa gitu ya, ada momen gitu. Dan karena ada momen itu, Ibu kirim ini walaupun bukunya udah buku setahun gitu ya, langsung diterima. Jadi Ibu kirim, jadi biasanya di Prada ini Ibu kirim hari ini misalnya Minggu, Ibu kirim hari Selasanya udah terbit gitu ya. Karena memang lagi momennya gitu, lagi momen terkait dengan ada kejadian Israel Palestina atau apa gitu ya. Akhirnya ini terbit. Ini yang pertama kali terbit naskah presensi Ibu di koran. Nah, Ruang Pembaca ini sebenarnya ini akhirnya menjadikan Ibu sangat ingat proses pemekaran Provinsi Tapanuli, karena Ibu orang sana ya, dan Ibu kotanya sebenarnya kota yang jadi kampung halaman Ibu gitu ya. Akhirnya Ibu coba kirim ke Ruang Pembaca menuliskannya, walaupun setelah Ibu baca lagi sekarang, kok dulu tulisannya ini begini sih, kok ini susunannya nggak ini gitu ya. Jadi ya dicoba aja nih, saya coba bikin ke Ruang Pembaca dulu gitu ya. Ini cuma berapa paragraf gitu ya. Saya coba bikin ke info buku dulu gitu seterusnya. Jadi banyak kolom yang bisa kita coba untuk memperluas publikasi dari tulisan kita gitu ya. Itu contohnya. Nah, yang terakhir, dan akhirnya karena setelah itu Ibu publish satu resensi, karena kan resensi itu adalah gambaran bahwa kita membaca buku. Setelah itu Ibu termotivasi untuk membaca buku, kemudian meresensinya lagi. Dan akhirnya ini muncul lebih dari 15 kali Ibu meresensi buku yang Ibu kirim ke kolom Prada ini gitu ya. Ya gitu, kadang dalam sebulan bisa 3, bisa 2 dan seterusnya. Dan seringkali manfaat yang kita dapatkan, misalnya kita meresensi satu buku, misalnya penerbitnya Gramedia, misalnya contohnya ini ya, Gramedia penerbitnya. Ibu resensi dari koran, Ibu dapat honor, nanti Ibu kirim lagi ini resensi ini ke Gramedia bahwa saya sudah meresensi buku Anda, buku dari terbitan Anda. Ini buktinya. Mungkin kalau misalnya ada apresiasi bisa dikirimkan ke alamat ini atau ke rekening ini. Dan biasanya kalau penerbit besar seperti Gramedia, kemudian Mizan, itu dia mengapresiasi, dan biasanya apresiasinya kita dikirimkan lagi buku, bisa 2, bisa 3. Dan itu yang bikin buku Ibu itu tambah banyak. Misalnya kayak ini Ibu kirimkan ke Gramedia balas ulang, dia kirim, saya apresiasi kami, saya kirimkan Anda 3 buku. Kirimkan lagi 3 buku, ya udah buku itu kita baca lagi, kita lihat. Kalau bukunya masih baru setahun lalu atau tahun ini, bisa kita resensi lagi. Akhirnya resensi lagi, bisa dikirim lagi. Jadi berlanjut ya prosesnya. Mulai membaca, meresensi, menulis lagi, dan seterusnya gitu ya. Oke, dan dari membaca itu kita juga bisa melahirkan tulisan-tulisan yang arahnya ke yang lain. Misalnya ke esai, ke opini, ke reportase, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini yang terakhir yang kemarin baru Ibu tulis bulan 6 kalau salah. Ini opini, tapi dia kolom akademia. Jadi kolom akademia itu bisa berarti esai yang kemudian tapi ada pendapat dari si penulis gitu. Dan ini ada teorinya, kemudian ada Ibu sampaikan menurut pandangan Ibu gitu ya. Oke, itu contohnya. Oke, berikutnya, nah itu contoh-contoh dari non-fiksi ya. Yang buku Ibu tidak munculkan karena di pertemuan sebelumnya Ibu sudah tunjukkan beberapa buku yang pernah Ibu tulis. Nah, kalau ceritanya buku, nanti buku itu bisa macam-macam. Menulis kan buku itu maksudnya ada fiksi, ada non-fiksi. Kalau buku yang novel itu kan non-fiksi. Tapi kalau buku misalnya karya populer, tulisan populer itu berarti ke non-fiksi. Bisa jadi bukunya itu misalnya
kumpulan beasiswa ke Amerika. Itu kan sebenarnya dia tips and trick gitu, tapi disatukan dalam satu buku. Atau misalnya bukunya itu membahas tentang apa lagi ya? Kalau kayak punya ibu kan bukunya tentang misalnya kesalahan-kesalahan dalam menjaga kesehatan. Disampaikan, menjaga kesehatan seperti ini, kemudian ada beberapa kesalahan dan lain sebagainya. Jadi dan diuraikan biasanya kalau buku itu kita harus menulis dalam naskah dengan minimal 120 halaman ya. Dengan 120 halaman spasi 1,5. Jadi ada minimal halamannya yang harus dicapai ketika menulis buku ya. Nah, yang menjadi bahan pokok adalah gemar membaca. Baca dulu, karena kalau kita bilang saya pengen nulis puisi gitu, puisi juga kita harus tetap membaca puisi orang biar memahami beberapa kata yang sebenarnya kata itu makna konotasi yang bisa kita pakai untuk puisi kita. Jadi walaupun saya sih pengennya nulis cerpen gitu, tapi harus tetap baca cerpen orang gitu biar kita tahu, ada cerpen modelnya begini, ada cerpen modelnya begini, ada cerpen yang begini. Jadi dari membaca itu bukan hanya untuk membaca buat dapat wawasan, tapi dapat gambaran bentuk tulisan. Jadi dari membaca itu ya. Kemudian mengamati kondisi sekitar. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa misalnya kalau kamu punya kepekaan perasaan, kemudian bisa mengungkapkannya dan ini memang perlu dilatih ya. Misalnya perjalanan kamu dari rumah ke kampus itu juga bisa kamu tuliskan dalam satu bentuk tulisan. Atau mendengarkan musik, itu bisa melahirkan ide-ide tulisan. Kemudian menonton TV atau streaming. Kalau sekarang kan lagi zamannya ya streaming, YouTube channel gitu. Itu bisa melahirkan ide tulisan. Kemudian mengenang kenangan lama gitu ya. Mungkin ingat lagi kikas mantan dan seterusnya. Itu bisa dituliskan dalam puisi atau cerpen gitu ya. Kemudian mendengarkan cerita orang lain. Nah, ini sering ditulis dalam bentuk biasanya kalau yang komplit itu biografi. Jadi misalnya Ibu dengerin ceritanya, contohnya misalnya Bu Ica cerita tentang dia dari kecil sampai dia sekarang jadi dosen, kemudian Ibu tuliskan. Itu bisa. Atau misalnya seseorang bercerita tentang permasalahannya, misalnya dia habis diputusin mantan, kamu rekam dalam ini kamu, kemudian kamu tuliskan dengan sudut pandang siapa gitu, bukan sudut pandang kamu atau sudut pandang si mantan atau dan seterusnya gitu ya. Kemudian melakukan riset atau studi kecil. Biasanya riset atau studi kecil ini misalnya kamu lihat ke lapangan, misalnya sekarang itu orang udah nggak pakai masker gitu, benar nggak sih gitu. Akhirnya kamu lihat dulu, kamu coba pergi ke mall, ternyata enggak sih, orang masih pakai masker. Pergi ke pasar, ternyata di pasar juga orang masih pakai masker gitu. Ternyata nggak benar gitu pemberitaannya. Akhirnya kamu bisa tuliskan. Atau berkumpul dengan sesama penulis. Biasanya berkumpul dengan sesama penulis itu bisa melahirkan ide tulisan atau proyek-proyek tulisan yang akhirnya memaksa kamu untuk menulis gitu ya. Misalnya kayak dulu Ibu tergabung di forum Lingkar Pena. Di forum Lingkar Pena itu sangat banyak proyek-proyek menulis. Kadang proyek menulis naskah drama, naskah sinetron, naskah FTV gitu. Kemudian ada proyek menulis buku, bisa itu buku populer, bisa buku kayak buku yang kemarin Ibu tunjukin soal-soal matematika, atau misalnya buku cerita dan seterusnya. Jadi ada dengan berkumpul dengan sama penulis kita akan dapat ide-ide tulisan ya. Oke. Berikutnya, ini juga bisa menjadikan kamu memotivasi kamu untuk mendapatkan ide tulisan. Jadi kalau di Instagram itu sangat banyak akun-akun yang memberikan informasi terkait dengan lomba ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan menulis.
Jadi itu bisa kamu lakukan, apalagi masa pandemi gini kamu bisa berkumpul dengan penulis, ya udah kamu bisa cek di Instagram ini, di akun-akun ini. Misalnya kayak info lomba gitu. Dan lomba-lombanya itu sebenarnya simple, bikin puisi, bikin cerpen. Nanti cerpennya itu kalau bagus dibukukan. Kan itu salah satu langkah ya untuk membukukan naskah kita gitu. Kalau sekarang gampang, kalau dulu itu masih jarang orang mempublikasikan ada lomba cerpen, 10 cerpen terpilih akan dibukukan gitu, jarang. Kalau sekarang udah banyak, misalnya ini ada writing project gitu. Jadi project dalam menulis, kamu bisa tergabung ke situ. Kamu bisa misalnya, ini project nulis puisi, temanya ini, oke, kamu tulis, kamu kirim. Kalau terpilih kan kamu akan menerbitkan buku di mana nama kamu ada. Kalau misalnya di awal-awal, misalnya saya masih minder nih tulisan saya, boleh pakai nama pena. Kalau dulu ibu punya nama pena itu ada Azkiah Shakira, itu nama pena ibu dulu, Azkiah Shakira itu. Jadi ada beberapa tulisan ibu itu pakai nama pena itu. Tapi setelah lama ibu sadari bahwa nama pena itu sebaiknya tidak digunakan kalau kita berencana membesarkan nama kita. Jadi konsisten aja dengan nama kita, yang mana nama kita itu seterusnya akan dikenal ya. Jadi itu yang ibu sarankan. Kalau misalnya mau pakai nama pena boleh, misalnya untuk di blog, untuk di blog pribadi gitu. Tapi kalau untuk mengikuti ke lomba, kompetisi dan seterusnya itu sebaiknya jangan menggunakan nama pena gitu ya.